Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel Jaya Rumah Murai. Channel ngebahas tentang ilmu ternak murai batu ya. Tuh saya juga openingnya banyak banget tuh ya, murai batu segala macam. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Baik, pembahasan kali ini kita akan bahas nih. Pembahasan kita buat kali ini nggak jauh-jauh dari genetika ya, karena ilmu genetika itu bukan penting sekali, bisa dikatakan ilmu wajib lah buat para peternak yang nanti akan serius buat ternak murai batu ya, karena kan seperti kita tahu hobi burung itu kan banyak ya, cabang-cabangnya. Ada yang buat ternak murai batu kontes gitu kan, atau juga buat pelepas liaran gitu kan, atau buat bunyi-bunyian di rumah, dan banyak sekali teman-teman kita bisa lihat dengan cara seksama gitu. Nah, oke, baik, ini kita siapkan kertas, jadi kita pembahasan kita santai teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin kita pernah bertanya ya, gimana sih cara mencetak murai batu itu gitu kan, maksudnya mencetak murai batu buat dikonteskan itu ciri-cirinya gimana gitu, apakah murai batu yang biasa aja gitu kan, apakah murai batu itu kita beli dengan harga mahal gitu kan, apakah kita juga ngambil dari lapangan gitu kan. Nah, bagaimana nih gitu kan. Baik teman-teman, jadi sebelum kita menuju ke pembahasan intinya, sebelumnya kita gali dulu ya. Gali dulu artinya murai batu yang dikonteskan itu kan, kalau kita kita nilai setiap IO kan itu ya, IO ya, event organizer, penyelenggara itu kan dia ada SOP-nya teman-teman ya. SOP, standar prosedur buat penilaian murai batu yang dikatakan jawara gitu, jawara di kontes gitu kan. Nah, karena murai batu ini yang dikonteskan adalah suaranya gitu kan, tentu kita juga harus tahu nih bagaimana cara penilaiannya gitu kan. Itu yang harus kita tahu. Jadi ibarat kita mau perang nih ya teman-teman, kita juga harus tahu strateginya nih. Strateginya ini gimana nih supaya menang perangnya gitu kan. Itu yang harus kita cari lebih dalam nih. Nah, kita seruput dulu nih teman-teman ya airnya. Yang putih saya minum ya teman, biar biar seger lah. Oke, ini sudah saya rangkum nih ya. Sudah saya rangkum. Mungkin ini SOP ini nggak sama gitu kan, sama IO masing-masing IO lah ya. Tentu masing-masing IO itu punya penilaian sendiri gitu kan. Misalnya IO AA penilaian burung bisa dikatakan juara di kontes itu seperti ini, IO B seperti ini, IO C seperti itu, dan terusnya teman-teman ya. Tapi ini mungkin umum ya gitu. Tapi kalau misalnya salah, kita sama-sama belajar teman-teman ya, cari nih sama-sama kita koreksi. Nih yang biasa ya, ini kita tulis misalnya IO itu menilai burung itu dari apa teman-teman. Bisa dikatakan burung itu juara gitu ya. Pertama nih, satu dari irama lagu teman-teman ya. Jadi mungkin dari beberapa teman-teman juga ada yang sudah tahu apa itu irama lagu gitu kan. Contohnya kayak misalnya ada isiannya gitu kan. Jadi misalnya kayak burung itu ngerol panjang bunyi kan, terus gitu ada sedikit tonjolan, misalnya isian murai-murai. Isian maksudnya isian dari burung-burung isian lah ya, kayak jenggot, terus kayak cililin gitu kan, kayak kenari gitu kan. Nah, itu satu ya, irama lagu. Lalu dari irama lagu itu berapa persen diambil nih sama IO misalnya ya. Misalnya 40%.
Oke, kita bikin 40%. Nah, sesudah satu irama lagu, pastikan ada berapa lagi kriteria-kriteria yang dinilai sama IO-nya. Contoh, misalnya durasi kerja, ya seperti kita tahu kan murai batu itu kan ada yang bunyi terus sekali hentakan napas gitu kan, panjang bunyi, macam-macam ya. Ada cilulunya dikeluarin, terus ada lagi isi-isiannya lah, jenggotnya dan lain sebagainya gitu kan. Itu masuknya apa? Misalnya durasi kerja gitu kan, berarti ini masuknya performance teman-teman ya. Berapa persen nih jurinya menilai? Misalnya 20%. Oke, masuk. Oke, setelah kedua tentu teman-teman, burung kicauan itu kan namanya burung ya, kita gantang atau kita konteskan gitu kan. Semua itu kan berisik ya, wow macam-macam gayanya kan, berisik lah. Pasti ya, yang mereka nilai lagi masuk volume gitu. Volume itu kan ada murai batu yang suaranya kecil ya kan, tapi isinya banyak gitu kan. Ada yang misalnya volumenya tebal, gede gitu kan, tapi isinya dikit gitu. Ada seperti itu gitu kan. Lalu standar penilaiannya berapa kira-kira? Misalnya 20%, kita buat 20%. Lalu keempat, misalnya dari gaya ya, gaya itu kan ya layaknya Pragawati lah kan, kayak temen-temen nih bisa ilustrasikan Pragawati ya kalau di jalan di catwalk gitu kan dinilai tuh, oh ini orang lenggak-lenggok badannya bagus nih gitu kan. Begitu punya dengan murai batu, ada yang pindah satu tangkringan ke tangkringan bawah gitu kan, apa itu masuk kriteria penilaian gitu kan. Tentu masing-masing itu kan poin-poinnya beda-beda ya. Misalnya taruhlah 10%. Oke. Lalu terakhir fisik gitu kan. Nah, apakah fisik ini juga jadi bahan penilaian? Nah, biasa sih ada yang seperti itu IO-nya. Misalnya kalau burung cacat gitu kan, itu penilaiannya kurang gitu kan. Terus dari mana lagi nih fisiknya? Misalnya dinilai dari bulunya, terus dari kakinya gitu kan masuk ke fisik ya gitu. Misalnya yang itu adalah 10%. Nah, jadi variabel atau standar SOP dari penilaian IO itu kan ada 5 ya, kita rangkum nih. 5. Pertama, irama lagu 40%. Misal durasi kerja murai batu itu misalnya 20%, saya catat. Volume 20, gaya atau style 10, fisiknya 10. Berarti kalau kita tambahkan, kita jumlahkan, itu adalah jadi 100% gitu teman-teman. Lalu clue-nya kita udah dapat kan teman-teman. Lalu kembali ke pertanyaan awal ya, kira-kira bisa nggak sih kita cetak? Ini pertanyaan sangat dalam teman-teman ya. Jadi saya harap sih teman-teman sebelum menyimak ini mungkin bisa dilihat dulu video yang udah kami tayangkan di cara ternak breeding murai batu di teman-teman korektor YouTube kami itu Jaya Rumah Murai. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan gitu, kita gali teman-teman ya kan. Pokoknya sampai ledes lah kira-kira gitulah. Nah, sudah itu balik lagi pertanyaannya, bisa nggak kira-kira gitu kan, kalau kita misalnya burung kita nggak juara gitu kan, burung kita biasa-biasa aja gitu, bisa nggak kira-kira kita cetak gitu kan dengan model yang anggaplah kita baru mau coba ternak gitu kan. Nah, ternak itu kan ada ada skup-skupnya ya. Ada yang orang yang mempelajari ilmu genetikanya gitu kan, ada gitu. Ada orang yang ternak emang spesialis buat di kontes gitu kan. Dan bahkan juga burungnya sampai ratusan juta gitu. Ada juga yang nyetak unik-unik gitu kan. Nah, banyak lah teman-teman ya, bisa teman-teman observasi gitu kan. Nah, lagi bisa nggak kira-kira? Nah, ini oke, sebelumnya
Sebelumnya ini bukan rahasia umum lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau di murai batu, di burung kicauan itu apa namanya? Itu dia menganut pola cross inheritance. Menurut saya nggak salah nih, saya juga belajar teman-teman ya. Cross inheritance artinya setiap indukan jantan dia akan mewarisi sifat trotolan betinanya. Jadi istilahnya seorang ayah ketika dia punya anak, sifat ayahnya dia akan menurunkan ke sifat anak perempuannya. Oke, begitupun juga dengan sebaliknya. Jadi indukan betina ya itu dia akan mewarisi sifat pada anakan atau trotolan jantan gitu. Itu secara teori teman-teman ya, secara teori. Tapi ginilah, dulu sama saya juga belajar gitu kan, kesana kemari saya tanya gitu kan, bina hubungan baik dengan para peternak gitu kan, segala macam gini. Tapi jarang jelaskin gitu, sifatnya tuh yang mana gitu loh, ya kan? Sifatnya tuh yang mana gitu. Memang kita harus, kalau ketika kita belajar tuh emang harus dalam gitu, tanya gitu kan, sifatnya yang mana bang, ya kan? Sifatnya yang mana nih, yang mana yang turun sifat gitu kan. Nah seiring perjalanan perkembangan waktu saya baca-baca gitu kan, saya coba-coba ternak gitu macam. Nah ini intinya nih teman-teman, kita harus tahu juga ya. Jadi nggak detail jelaskannya gitu, saya kurang apa ya misalnya, tapi kurang nancep gitu kan, saya pengen nancep gitu. Setelah saya observasi gitu kan, sedikit ilmu saya pelajari dengan genetika burung gitu, manusia dan lain sebagainya, burung lah ya. Jadi sifat itu pola genetika ini, kita balik lagi ya, obrolan kita tuh genetika aja dan nggak jauh mana-mana gitu. Jadi sifat gen itu ya itu terbagi menjadi dua teman-teman ya. Jadi secara teori kata orang indukan jantannya kalau ketika punya anak betina itu sifatnya 70-80 gitu kan. Jadi saya berpikir dong, bener nggak sih ini kira-kira gitu kan. Itu teori gitu kan. Nggak salah juga. Karena kan sesuatu itu kan belajar dari teori dulu, baru kita praktekkan. Salah seperti itu gitu. Udah saya kembangin. Oh ternyata saya pelajari gen itu ada dua tadi. Gen resesif, sifat gen itu ada pada makhluk hidup ya, mau dia tanaman gitu kan, mau misalnya hewan ternak gitu kan, atau burung dan lain sebagainya. Itu ada dua sifatnya teman-teman. Jadi saya ulang, sifat gen itu ada dua.